Pada saat penjajah kembali ke Indonesia, mereka telah menyiapkan titik strategis untuk dihancurkan. Seperti yang telah diketahui oleh penjajah, Indonesia mempunyai kiai-kiai sakti yang dianggap menjadi penghalang. Pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai As'ad, beliau menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah bantuan Songkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kisah tentang karamah Kiai Haji Raden As'ad Situbondo. Sahabat Kalam Karamah, sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia gencar melawan gempuran penjajah, kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia dari hasil perjuangan dari kalangan santri dan para kiai pun turut berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Salah satunya ialah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, Jawa Timur, yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Kiai Haji Raden As'ad lahir di Makkah. Ayahnya bernama Ibrahim atau dikenal dengan Kiai Haji Syamsul Arifin, dan ibunya bernama Siti Maimunah. Kiai Haji As'ad merupakan keturunan Bindereh Saud atau Tumenggung Tirtonegoro, Bupati Sumeneb. Sedangkan Bindereh Saud merupakan keturunan dari Pangeran Ketandur, cucu dari Sunan Kudus. Kiai As'ad adalah salah satu pejuang yang membentuk barisan pelopor. Anggotanya adalah orang-orang dari Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Pulau Madura. Uniknya, barisan pelopor ini tidak hanya dari kalangan santri saja, melainkan dari kalangan penjahat. Mereka yang tergabung dengan pelopor dari berbagai kalangan dididik oleh Kiai As'ad untuk mempunyai jiwa nasionalisme dalam membela negara. Kiai As'ad berjuang dalam mengusir Belanda, melawan Jepang, dan menumpas gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Kiai As'ad dikenal sebagai sosok kiai yang sakti mandraguna yang memiliki karamah. Selain beliau alim, beliau juga mempunyai karamah yang sangat luar biasa. Pada saat penjajah kembali ke Indonesia, mereka telah menyiapkan titik strategis untuk dihancurkan. Seperti yang telah diketahui oleh penjajah, Indonesia mempunyai kiai-kiai sakti yang dianggap menjadi penghalang. Pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai As'ad, beliau menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah bantuan Songkok. Songkok hitam tersebut diletakkan di halaman pesantren. Selain itu, Kiai As'ad menyuruh santrinya memanggari pesantren dengan benang. Sebelum digunakan, songkok dan benang tersebut telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad, dan bisa ditebak pesawat penjajah yang telah memutari pesantren Kiai As'ad tidak bisa menemukannya. Bukan hanya pesawat, tank tempur milik penjajah juga tidak bisa menemukan di mana titik pesantren Kiai As'ad. Pada hari berikutnya, Kiai As'ad menyuruh seorang santri meletakkan songkok tersebut di tengah hutan. Kemudian, santri tersebut pergi dan meletakkan songkok di tengah hutan sesuai petunjuk Kiai As'ad. Benar saja, selang beberapa saat, penjajah kembali melacak keberadaan Kiai As'ad. Pada saat itu, penjajah melihat bangunan pesantren yang berada di tengah hutan. Akhirnya penjajah membombardir pesantren tersebut dengan luluh lantah. Pada esok harinya, Kiai As'ad kembali menyuruh santrinya tersebut kembali ke tengah hutan untuk mengambil songkok tersebut.
Sesampainya di tengah hutan tempat songkok yang semula diletakkan, santri tersebut terkejut. Hutan yang semula rindang menjadi porak-poranda telah dibombardir oleh penjajah. Santri tersebut pun bertambah heran karena songkok yang ditinggal di tengah hutan tersebut tetap utuh berada di tempatnya dan tidak lusuh. Sahabat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, melalui kisah ini kita dapat belajar dari para ulama dan kiai dalam berjuang mendirikan bangsa ini. Tidak hanya dibekali akal, pikiran, dan kekuatan fisik, melainkan juga mujahadah kepada Allah, baik melalui tirakat maupun hizib. Semoga kisah ini bisa diambil manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.